عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل آياته عبرة للمعتبرين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما جيدا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang diberkahi oleh Allah taala, kita akan membahas terkait hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita lanjutkan pengajian ini secara rutin, yaitu dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Salah satu kitab hadis yang menjelaskan tentang pokok-pokok di dalam Islam. Kita akan mendahulunya terkait di hadis yang membicarakan tentang niat. Bahwasanya di dalam amal ibadah penting sekali kita menghadirkan niat. Di dalam aktivitas kegiatan sehari-hari juga kita perlu untuk senantiasa memberlangsungkan niat di dalam diri kita, agar aktivitas-aktivitas itu pun mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hadis ataupun sunnah, secara bahasa ia at-tariqah, adalah jalan. Dan secara istilah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir aw ma'udhifa ila sahabi aw tabi'in. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari perkataannya, perbuatannya ataupun persetujuannya, ataupun yang disandarkan kepada para sahabatnya. Orang yang beriman kepada Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah dan wafat dalam keadaan beriman, itulah sahabat Nabi. Ataupun yang disandarkan kepada para tabi'in, orang-orang yang bertemu dengan sahabat Nabi, orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pentingnya sekali mengkaji hadis-hadis Nabi SAW, karena di antara derajat yang mulia di akhirat bagi orang-orang yang belajar hadis Nabi SAW, karena sebab orang yang mengetahui, mempelajari hadis Nabi akan banyak sekali bersolawat kepada Nabi SAW. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum 'alayya shalah." Orang yang paling utama di sisiku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Maka ketika kita mengkaji hadis ataupun sunnah Nabi, kita tidak terlepas untuk banyak sekali bersolawat
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah adabnya. Dan di dalam hadis Nabi kita juga dituntut untuk bukan hanya bersolawat, tetapi juga mendoakan para sahabatnya dan para nabi yang lain apabila disebut. Sehingga ketika kita mendengar nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar nama Rasulullah, nama Nabi Muhammad, kita ucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar nama Nabi yang lain seperti Nabi Ibrahim, kita ucapkan alaihi salam. Mendengar nama Nabi Musa, kita ucapkan alaihi salam. Kemudian apabila salah satu nama sahabat Nabi dari kalangan laki-lakinya namanya disebut, maka kita ucapkan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian nama sahabatnya dari kalangan perempuannya disebut, kita ucapkan radhiyallahu anha. Apabila mendengar nama para ulama, kita ucapkan rahimahullah atau rahmatullah alaih. Begitu adab di dalam belajar hadis Nabi yang diajarkan oleh para ulama. Dan juga disunahkan bagi kita untuk menambahkan lafaz sayyidina kepada nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulai dengan hadis yang pertama. Al-hadithul awwalu al-a'malu binniyat. Hadis yang pertama terkait amal perbuatan itu bergantung dengan niatnya. Saya bacakan hadisnya terlebih dahulu, kemudian diterjemah dan kita lihat penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yaqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsain Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihaihima alladaini huma ashahul kutub al-musannafah. Yang artinya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau gelar beliau Abu Hafs, yaitu karena ketegasan sahabat Umar diberikan gelar Abu Hafs, bapaknya singa. Sehingga sahabat Umar radhiyallahu anhu mempunyai kelebihan, bisa mengetahui jujurnya tidak seseorang, punya kelebihan bisa membedakan antara perkara yang benar dan tidak, perkara yang hak dan batil. Itu sebabnya sebagian ulama menambahkan di setelah namanya sahabat Umar sebagai Umar al-Faruq, yaitu alladzi yufarriqu bainal haqqi wal batil, yang membedakan antara perkara hak dan batil. Sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang telah ia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, hijrahnya itu akan diterima karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia berkecimpung dengannya, ataupun karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari, dan Imam Muslim
namanya adalah Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Dua-duanya menulis kitab hadis yang menjadi kitab yang paling benar, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya niat di dalam semua perbuatan. Hadis ini adalah hadis yang sangat inti. Seluruh amal perbuatan kita bermuara kepada niat. Tanpa adanya niat, meskipun itu ibadah, ia hanya tergolong sebagai aktivitas biasa saja. Tanpa adanya niat, meskipun itu adalah amal soleh, maka ia tidak menghasilkan pahala. Tetapi sebaliknya, walaupun itu aktivitas yang biasa, ketika disertai dengan niat, kegiatan sehari-hari kita barengi dengan niat, maka akan menjadi ibadah amal soleh. Itu sebabnya pentingnya masalah niat, sehingga hadis yang awalnya adalah hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, atau di dalam ilmu hadis dijelaskan sebagai hadis gharib. Tetapi setelahnya banyak sekali ulama dari zaman ke zaman meriwayatkan hadis ini sehingga ia menjadi hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang derajatnya di atas hadis sahih dan kekuatannya adalah sama seperti ayat Al-Quran. Dari sahabat Sufyan Ats-Tsauri, kemudian sahabat Sufyan Uyainah, sampai ke bawahnya, maka didapati ratusan orang yang meriwayatkan hadis ini. Ulama mengatakan ada 200 orang, ada 300, 700 dan seterusnya. Tapi pendapat yang terpercaya menjelaskan kepada kita bahwa sekitar 100 orang yang meriwayatkan hadis ini. Hadis mutawatir, orang yang meriwayatkannya tidak terhitung, jumlahnya sangat banyak. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ada amal ibadah wajib dan amal ibadah wajib itu mempunyai ibadah sunnahnya. Seperti sholat wajib ada sholat sunnahnya, puasa wajib ada puasa sunnahnya, zakat mempunyai infak ataupun sedekah sebagai sunnahnya. Maka amal ibadah wajib ataupun sunnah itu harus disertai dengan niat. Sehingga di sini Nabi SAW menggantungkan kepada kita dengan kalimat innama, yang bermaksud hanya saja. Amal ibadah itu sah, hanya saja amal ibadah itu berbuah pahala apabila ia digantungkan dengan niat. Imam Nawawi rahimahullah lebih memerinci kepada kita di dalam seluruh aspek, terutama ilmu fikih, ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat bagi individual muslim yang telah terbebani hukum tersebut. Di dalam ilmu fikih yang begitu banyak pembahasannya, maka setiap pembahasan tersebut adalah intinya niat. Di dalam wudu, rukunnya atau fardunya adalah niat. Ketika kita sholat, rukunnya adalah niat. Bertayamum mesti ada niat. Mandi wajib ataupun sunnah mesti kita berniat. Haji ataupun umrah ada niatnya, dan seterusnya. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan, yadkhulu hadzal haditsu fi 70 baban min hadis, yang menjelaskan tentang niat ini masuk ke dalam lebih dari 70 bab fikih. Jadi kalau kita nanti membahas ilmu fikih pada pertemuan selanjutnya, maka kita harus perhatikan betul-betul, karena di dalam aspek setiap pembahasan ilmu fikih, setiap ilmu fikih yang akan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak terlepas dari niat.
Adapun masalah keikhlasan, tidak ada ulama yang mampu membahas keikhlasan secara sempurna. Melainkan ulama hanya memberikan indikasi-indikasi apakah orang itu ikhlas atau tidak ikhlas. Dan tidak bisa kita memvonis orang tersebut adalah ikhlas ataupun tidak ikhlas. Dan baiknya adalah kita meluruskan hati dengan bersangka baik kepada orang-orang di sekitar kita. Sedangkan keikhlasan itu adalah tambahan yang bisa kita hasilkan apabila kita meluruskan niat. Apabila niat kita di dalam ibadah aktivitas adalah benar. Orang yang niatnya baik, orang yang niatnya karena Allah di dalam setiap kegiatannya, maka ia mudah mendapatkan keikhlasan. Niat adalah syarat sahnya amal ibadah, sedangkan ikhlas adalah syarat diterimanya ibadah. Sebelum ibadah itu diterima, kita harus menjadikan ibadah itu betul-betul sah. Dan ibadah yang sah adalah dengan niat yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi sebelum tingkatan yang tinggi di mana pembahasan keikhlasan adalah pembahasan tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa, ilmu tasawuf, maka kita membahas terlebih dahulu bagaimana memperbaiki niat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu niat? Niat adalah azmul qalbi, keinginan di dalam hati. Maksudnya al-azmu 'alal fi'li taqarruban ila Allah taala. Keinginan untuk melaksanakan satu perbuatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama memberikan komentar tentang pentingnya niat ini. Seperti Yahya bin Abi Katsir, dia mengatakan, "Ta'allamun niyata fa innaha ablaghu minal amal." Pelajarilah oleh kalian permasalahan niat. Karena niat itu lebih mencakup dibandingkan amalnya. Ada orang ibadah tidak niat, maka ibadahnya sia-sia. Ada orang berniat untuk melaksanakan ibadah tetapi dia tercegah sebab uzur, maka tetap diganjar pahala karena ia telah mengusahakan niat. Contoh, berapa banyak orang yang tadi malam sebelum tidurnya mereka berniat untuk bangun sholat tahajud, tapi faktanya terkejut banget. Gak bangun tahajud. Sebelum tidur, ya Allah bangunkan saya tahajud, saya pengen qiyamul lail dan seterusnya. Tapi kita tidak mampu, kita tidak bangun tahajud tadi malam. Apakah niat tahajud itu berbuah pahala? Jawabannya mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Meskipun faktanya kita tidak bangun tahajud, tapi sebab niat yang sungguh-sungguh, niat yang sudah kita bersihkan di dalam hati di hadapan Allah Ta'ala semalam, maka tetap mendapatkan pahala. Tapi ingat, tetap harus diusahakan bangun tahajudnya. Jangan 4 tahun niat aja gak pernah tahajud. Kemudian berapa banyak orang yang mereka biasanya di pagi hari sedekah subuh, karena sedekah subuh itu didoakan kebaikan oleh malaikat. Tetapi karena sebab sakit, sebab uzur, kurang enak badan, tidak bisa ke masjid pagi hari ini, akhirnya uang untuk sedekah subuh itu pun belum dimasukkan ke kotak infak. Kemudian uang itu pun digunakan untuk beli obat dan lain-lain kebutuhan sakit. Apakah dia tetap mendapatkan pahala dari sedekahnya? Jawabannya tetap dapat pahala sesuai dengan niatnya. Kemudian seorang ulama besar, guru dari Imam Bukhari yang bernama Ibnu Mubarak, ia mengatakan, rubba amalin shaghirin tu'azzimuhu niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Berapa banyak amal ibadah yang nampaknya kecil tetapi besar ganjarannya sebab memperbanyak niat.
Dan berapa banyak amal ibadah yang nampaknya besar, tetapi sedikit ganjarannya sebab niatnya tidak banyak. Ada orang yang kemampuannya hanya sedekah 10.000, 5.000, ataupun kurang daripada itu ketika kotak infak di hari Jumat berjalan. Kemudian dengan sedekah yang sedikit itu ia niatkan, ya Allah, dengan 5.000 ini mudah-mudahan bisa membantu renovasi masjid. Dengan 10.000 ini mudah-mudahan bisa membantu aktivitas kegiatan masjid. Dengan 5.000 ini mudah-mudahan bisa mewujudkan TPA yang sudah direncanakan di masjid, dan seterusnya. Dia hadirkan niat-niat baik begitu banyak dengan amal ibadah yang sedikit, maka bisa menjadikan pahala yang lebih besar dibandingkan nominal yang dia kerjakan dalam sedekah itu. Dan sebaliknya, berapa banyak orang yang ketika ditawarkan infak sedekah ramai. Contoh bangun pesantren, infak ditawarkan, siapa yang siap 1.000 sak? Satu orang siap 1.000 sak. Siapa yang siap berton-ton besi? Satu orang siap. Dengan infak sedekah yang luar biasa. Tetapi niatnya hanya untuk bangun pesantren, niatnya hanya satu, dia tidak memperbanyak niat, dan terkadang nominal infak yang diberikan, sedekah pertolongan yang dibantu itu tidak sebesar dengan niatnya, tidak sebesar pahala yang dia hasilkan. Sehingga di dalam perkara-perkara mubah sekalipun jamaah sekalian, kita sangat ditekankan untuk menghadirkan niat. Apa itu perkara mubah? Perkara mubah adalah aktivitas duniawi, hal yang dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Setiap hari orang makan, minum, mandi, itu menjadi kebiasaan. Berpakaian, itu menjadi sebuah adat manusia. Tetapi apabila kita sertakan dengan niat, maka ia berpahala. Contohnya makan minum, setidaknya sehari 3 kali kita makan minum. Kalau makan minum, nah sebentar lagi ada sarapan. Kalau sarapan niatnya hanya untuk menghilangkan kenyang, minum kopi niatnya hanya untuk menghilangkan haus, maka tidak mendapatkan pahala. Yang sebetulnya makan minum tersebut bisa mendatangkan pahala, bahkan ridho Allah Ta'ala, dengan kita niatkan yang baik. Ya Allah, dengan sarapan ini aku memohon kepadamu agar engkau menguatkan diriku untuk taat beribadah kepadamu. Dengan aku makan yang halal, ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau menjaga diriku dari perbuatan dosa. Dengan minum kopi ini, ya Allah, aku mohon agar aku bisa kuat begadang tahajud. Maka itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Apalagi yang setiap hari sangat kita sukai, yaitu istirahat ataupun tidur. Fitrahnya manusia itu istirahat, tidur. Setiap orang setidaknya di dalam sehari itu tidur 6 sampai 8 jam. Kata dokter sih begitu. Nah, orang yang tidur 8 jam sehari, kalau umurnya sudah 60 tahun ataupun lebih, maka jika dihitung sekitar 20 tahun ia habiskan umurnya untuk tidur. Dari 60 tahun tersebut, jika sehari tidur 8 jam. Nah, kalau tidur yang 8 jam itu hanya untuk menghilangkan letih, capek, tidur itu hanya dijadikan kebiasaan, tidak kita amalkan bagaimana tidurnya Nabi, mencontoh tidurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidur tersebut pun tidak menghasilkan kebaikan apapun. Yang hilang hanya capek, yang hilang hanya letih. Tapi kalau tidur itu kita bersamai dengan tata cara sunnah Nabi, tidur itu kita niatkan bangun tahajud, tidur itu kita niatkan agar kita menyempurnakan hak badan, karena badan kita pun mempunyai hak untuk istirahat, maka tidurnya mendapatkan pahala. Pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ittafaqa Abdurrahman ibn Mahdi wa Syafi'i fi ma naqalahu al-Buaiti anhu wa Ahmad bin Hanbal
wa Ali bin Madini wa Abu Daud wa Tirmizi wa Daruqutni. Telah sepakat Imam Abdurrahman bin Mahdi, Imam Syafi'i yang telah dinukil dari Imam Al-Buwaiti, Imam Ahmad, Ali Al-Madini, Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam Ad-Daruqutni dan lain-lain, bahwa mereka semua mengatakan hadis yang menjelaskan tentang niat ini bagian sepertiga agama. Pentingnya kita berniat di dalam seluruh aktivitas. Hadis yang menjelaskan tentang niat ini adalah sepertiga ilmu. Al-Imam Al-Baitawi mengibaratkan kepada kita kedudukan niat di dalam amal ibadah seperti kedudukan roh di dalam jasad. Jasad kalau tidak ada roh maka disebut mayit, jenazah. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat lagi, tidak bisa melakukan kebaikan dan keburukan lagi. Jenazah itu jangankan menolong orang lain, memberikan manfaat, ia membuka matanya sudah tidak mampu. Jenazah itu jangankan ia mau mencelakai orang lain, niat buruk saja sudah tidak bisa. Tetapi ketika jasad dan roh ini bersatu, maka ia akan menebarkan kebaikan. Begitu juga kalaulah ibadah saya tanpa niat sia-sia, niat saya tanpa ibadah tentulah itu yang tidak diinginkan. Karena bagaimana kita menggabungkan ketika melaksanakan ibadah plus disertai dengan niatnya. Nah, para ulama di sini berbeda pendapat terkait apakah niat itu adalah syarat sahnya ibadah atau kesempurnaan ibadah saja. Kan banyak orang yang mengklaim dari rumah saya kan sudah niat mau sholat, dari tempat tinggal saya datang ke masjid sudah jelas-jelas niat mau ibadah. Kenapa ketika mau hendak sholat harus niat lagi? Kenapa ketika hendak melaksanakan sholat mesti ada niat lagi? Maka jawabannya jamaah sekalian, niat yang kita hadirkan di dalam hati dari rumah sampai ke masjid itu adalah niat yang sunnah, yang dianjurkan. Tetapi niat yang mengesahkan, niat yang menjadikan ibadah itu sah dalam pandangan syariat adalah niat yang kita kerjakan bersamaan dengan ibadahnya. Seperti halnya contoh orang yang melaksanakan haji dan umroh. Mungkin sebagian kita yang pernah haji dan umroh, ada yang hotelnya sangat dekat dengan Masjidil Haram, bahkan di Zamzam Tower sekalipun. Ketika sampai di Masjidil Haram, sampai di hotel, ketika hendak umroh ataupun haji, ia mesti melakukan niat ihram. Apakah niat ihram itu bisa dilakukan di dalam hotel atau langsung di dalam Masjidil Haram? Jawabannya tidak. Niat ihram mesti kita sertakan di tempatnya, yaitu di mana? Di miqat. Kita pergi ke miqat, walaupun miqatnya lebih jauh dibandingkan hotelnya, seperti muter-muter. Setelah dari miqat, pakai pakaian ihram, kemudian niat ihram, kemudian balik lagi baru dia melaksanakan ritual-ritual haji ataupun umrah. Nah demikian juga di dalam ibadah secara keseluruhan ada tempat niat dan ada waktu berniat. Padahal di rumah kita telah niat untuk haji dan umroh. Setiap orang yang mau berangkat haji dan umroh, mulai dari mempersiapkan barangnya, ngurus paspornya, mempersiapkan uangnya, kemudian pergi ke bandara dan seterusnya, sudah niat untuk haji dan umroh. Tetapi itu bukan niat yang menjadikan ibadah haji dan umrohnya sah. Andaikan ada orang yang meninggal dunia, contoh banyak jamaah haji kemarin baru pesawatnya sampai Mekah ataupun Madinah, mereka sudah meninggal di dalam pesawat. Banyak yang belum melaksanakan haji, baru sampai hotel sudah meninggal, maka tetap mendapatkan pahala haji sesuai dengan niatnya. Tapi kalau masih diberikan kemampuan, diberikan hidup untuk melaksanakan ibadah itu sampai selesai,
maka harus ada niatnya. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimakumullah. Di sini ada beberapa bagian niat yang dijelaskan ulama. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Hakikat niat, hukumnya, tempat berniat, waktu ketika hendak berniat, tata cara berniat, syarat-syarat niat, dan maksud tujuan niat. Yang pertama kita bahas hakikat niat. Apa niat itu sebenarnya? Niat itu sebenarnya adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, menyengaja sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Contoh, orang yang hendak niat sholat, maka niat sholat itu mesti bersamaan dengan sholatnya. Bersamaan dengan sholat di mana tempatnya? Yaitu ketika takbiratul ihram. Mulut mengucapkan Allahu Akbar, sambil hatinya mengucapkan sengaja saya sholat subuh berjamaah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengaja saya sholat subuh, fardu subuh berjamaah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niat tidak dibarengi dengan ibadahnya, maka belum dikatakan niat. Sholat mesti bersamaan dengan takbiratul ihram. Wudu mesti bersamaan dengan pekerjaan membasuh muka. Kemudian mandi mesti bersamaan dengan kita mengguyur air ke seluruh tubuh. Disitulah niat yang menjadi mengesahkan ibadah. Adapun pengecualian beberapa ibadah seperti puasa, puasa memang niatnya di malam hari karena ada hadis Nabi yang menjelaskan secara khusus, dan ulama juga menjelaskan karena susahnya membersamai niat puasa dengan masuknya waktu fajar, hingga niat puasa itu didahulukan di malam hari. Tetapi secara garis besar, niat di dalam ibadah itu bersamaan dengan ibadahnya. Yang kedua, hukum niat. Hukum niat itu adalah wajib dalam ibadah wajib ataupun ibadah sunnah sekalipun. Orang tidak sholat tahajud tidak berdosa. Orang tidak sholat duha tidak berdosa. Tetapi ketika ia hendak sholat duha tahajud, maka harus ada niat. Nah, hukum niat itu adalah wajib. Tetapi yang menjadi perbedaan ulama, apakah hukum melafazkan niat sunnah atau tidak sunnah? Sebelum orang sholat, ia mengucapkan usolli fardhu subhi. Sebelum orang melaksanakan puasa di pagi hari, malam ia mengucapkan nawaitu shauma qadin an adai sampai akhir, dan seterusnya. Hukum mengucapkan niat menurut mayoritas ulama dari keempat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali adalah sunnah. Tidak ada satu ulama pun yang menyatakan hukum mengucapkan niat itu salah, dosa, haram, apalagi sampai masuk ke dalam bid'ah yang sebagian orang cepat sekali menghukuminya tanpa membaca semua penjelasan ulama. Sedangkan banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang bahwa Nabi SAW itu mengucapkan niat. Di antaranya saja, tidak semua dijelaskan. Ketika Nabi SAW hendak melaksanakan haji dan umrah, maka Rasulullah mengucapkan labbaika bi umratin wa hajjin. Aku penuhi panggilanmu ya Allah dalam ibadah haji dan umrah. Itu Nabi ucapkan. Sehingga dengan Nabi ucapkan, sahabatnya tahu bahwa Nabi mengucapkan niat haji dan umrah. Sehingga hadis itu diriwayatkan oleh sahabatnya, aku mendengar Nabi SAW mengucapkan ketika haji labbaika bi umratin wa hajjin. Kalau Nabi cuma mengucapkan dalam hati, tentulah sahabatnya tidak akan mendengar. Kemudian ketika Nabi pulang di pagi hari,
bertemu istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bertanya, hal indakum syai'? Wahai Aisyah, istriku, ada tidak makanan di rumah? Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, tidak ada makanan di rumah. Kemudian Nabi menjawab, idzan inni shaimun. Kalau begitu, hari ini saya puasa sunnah. Kalau niat puasa itu tidak boleh diucapkan, kalau niat puasa itu salah ketika orang mengucapkannya, maka niscaya hadis ini tidak akan diriwayatkan. Tentulah Nabi tidak akan berbuat hal yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi akan mengatakan niat puasa itu di dalam hatinya saja. Tetapi tidak, karena Nabi ke rumah istrinya Aisyah tidak ada makanan, Nabi ucapkan niat puasa sunnah itu, idzan inni shaimun, kalau begitu saya puasa. Nah, nanti juga jamaah sekalian habis pengajian, pas pulang ke rumah, tanya ke istri, Bu, ada sarapan nggak di rumah? Bu, ada makanan nggak pagi ini, masak apa? Kata istrinya, belum masak Pak, uang belanja aja belum dikasih bulan ini. Maka kita bilang, alhamdulillah kalau begitu saya nggak jadi sarapan di rumah karena udah sarapan di masjid. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempatnya niat adalah di mana? Di dalam hati, dan mengucapkannya itu sunnah dianjurkan. Di antara hikmahnya mengucapkan niat, kata Imam An-Nawawi, yusahilul lisanu al-qalba, agar lidah ini membantu niat yang ada di dalam hati. Waktu berniat adalah di awal ibadah, bukan di pertengahan ataupun di akhir ibadah ataupun sebelum ibadah, tetapi di awal ibadah tersebut. Tata cara berniat tergantung ibadahnya. Nanti di dalam fikih akan dijelaskan lebih terperinci. Kalau wudu, bagaimana tata cara niatnya? Tayamum, bagaimana tata cara niatnya? Membersihkan najis, dalam satu pendapat juga disunahkan untuk berniat. Membandikan mayit, jenazah, dalam satu pendapat juga disunahkan untuk niat. Nanti setiap ibadah itu mempunyai tata cara niat yang berbeda-beda. Kemudian syarat niat nanti juga dibahas di dalam fikih karena dia terbagi menjadi 6 cabang lagi. Nah, itu masuknya di dalam setiap pembahasan fikih. Dan yang terakhir adalah maksud tujuan niat. Ini yang penting kita ketahui. Apa maksud tujuan niat? Tamyizul adah 'anil ibadah. Untuk membedakan mana yang adat kebiasaan dan mana yang ibadah. Tamyizul ibadah 'anil adah, untuk membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Contoh, ada orang cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Apakah sudah bisa dipastikan orang itu berwudu? Belum dipastikan orang itu berwudu. Dikatakan ia berwudu apabila ia berniat. Tetapi ketika tidak berniat, maka itu cuma cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Contoh yang lain, ada orang masuk ke masjid, ia tidur-tiduran. Apa yang membedakan tidur-tiduran di masjid sebagai kebiasaan, dan apa yang membedakan tidur-tiduran di masjid sebagai ibadah iktikaf? Yang membedakan adalah niatnya. Tidur-tidurannya sama. Orang iktikaf ya tidur juga, orang yang tidur di masjid tanpa iktikaf ya juga tidur. Kita tadi sebelum sholat subuh melaksanakan sholat qobliyah subuh. Kemudian baru kita melaksanakan sholat subuhnya. Sholat qobliyah subuh berapa rakaat, Bu? 2 rakaat. Sholat subuh tadi berapa rakaat, Pak? 2 rakaat. Apa yang membedakan qobliyah subuh dan sholat subuh? Sama-sama 2 rakaat. Yang membedakan adalah niatnya. Jadi niat ini begitu penting sekali jamaah sekalian. Ada orang yang ketika berkurban niatnya menyembelih hewan itu selain untuk Allah. Dia sembelih kambing itu untuk penunggu gunung Camang, maka kurbannya menjadi haram. Kenapa? Karena disembelih selain Allah. Yang membedakan apa? Niatnya.
Maka penting sekali kita memperbaiki niat sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal, agar betul-betul niat kita ini terjaga, tidak tergelincir di dalam sesuatu yang merusaknya, dan kita bisa menjaga keikhlasan itu, mendapatkan keikhlasan itu sebab niat kita yang benar. Intinya kalau niat itu benar, sahlah ibadah. Niat itu benar, mudah menghasilkan keikhlasan. Kita sudah ikhlas di dalam ibadah, maka itu tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas adalah hubungan antara seorang hamba dan Allah. Kita tidak bisa menilai orang itu ikhlas ataupun tidak, dan kita hendaknya berbaik sangka. Oleh karenanya di dalam setiap aktivitas kita, meskipun berdagang, meskipun masak, nyapu, ngepel, meskipun bekerja, meskipun bercanda dengan istri, anak-anak, ahli keluarga, maka kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal-hal yang demikian, aktivitas-aktivitas hari-hari kita dianggap sebagai ibadah, bukan hanya sekedar kebiasaan saja. Tentulah ibadah ada nilai di sisi Allah, ibadah ada pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita kaji dari hadis yang pertama terkait amal perbuatan itu bergantung dengan niatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan dari jamaah terkait materi ataupun yang lain. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sedikit Pak Ustadz, yang pertama yang dulu saya masih agak kebingungan yang seperti apa beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh Pak Ustadz terkait dengan mazhab, bahwa khususnya di kita mengambil mazhab yang kebanyakan ini orang mazhab tadi disampaikan. Yang ingin saya tanyakan terkait mazhab ini bagi kita pribadi, apakah kita perlu melafazkan dalam hati kita atau kita cukup hanya niatkan? Kenapa? Saya yang ada dalam pemikiran saya, ini saya punya niat di sekarang ini, saya mengikuti mazhab dari Syafi'i ini misalnya. Nah, kita kebanyakan di sini, apakah di dalam hati kita itu sudah menyatakan seperti itu dalam hati kita, atau kita melafazkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa kita? Yang pertama, Pak Ustaz. Yang kedua, tadi disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa di dalam niat itu bersamaan pada waktu melaksanakannya. Contoh, saya mencontohkan seperti ini Pak Ustaz. Di dalam sholat, keabdolannya seperti apa? Karena ada pada waktu kita melaksanakan sholat, sebelum kita melaksanakan sholat, kita berniat usolli, setelah itu kita langsung Allahu Akbar. Tetapi sekelumit apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi saya dengar, ini harus bersamaan dihadirkan. Jadi pada waktu kita Allahu Akbar, bersamaan kita meniatkan di dalam hati kita melaksanakan usolli misalnya seperti itu. Ini yang keabdolan yang mana ini sebenarnya? Ini saja Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait apakah kita harus melafazkan niat bahwasanya kita mengikuti mazhab A, B, C? Seperti halnya hari ini di Indonesia mayoritas kita mengikuti mazhab Syafi'i. Mengikuti mazhab tidak ada kewajiban harus mengucapkan niat, tetapi yang dikatakan ia telah mengikuti mazhab itu adalah dengan perbuatannya. Ia mempelajarinya dari ibadahnya, muamalahnya, dan kaitan-kaitan yang berhubung kepada agama seseorang di masa sekarang dan masa yang akan datang. Hingga ketika dia belajar, dia amalkan itu. Belajar sholat dari mazhab Syafi'i, belajar puasa yang dipahami mazhab Syafi'i, belajar zakat yang dijelaskan mazhab Syafi'i, maka dia termasuk orang yang mengamalkan mazhab Syafi'i. Tidak ada kewajiban untuk mengucapkan niat, tapi hanya cukup di hati dengan realisasinya adalah belajar mazhab Syafi'i itu. Tapi kalau hanya di dalam hati saya niat mengikuti mazhab Syafi'i, tapi dia tidak belajar, atau saya niat mengikuti mazhab Syafi'i, tapi
dia tidak pengajian, tidak belajar sama sekali, bahkan mengikuti mazhab yang lain, yang belum dikatakan dia mengikuti mazhab Syafi'i. Yang kedua, niat itu sebagaimana ulama menjelaskan terbagi dua bagian. Niat yang sunnah, niat yang dianjurkan. Kapan niat yang dianjurkan? Sebelum ibadah. Niat yang wajib, niat yang mengesahkan ibadah. Kapan itu? Bersamaan dengan ibadah. Adapun niat yang sunnah itu adalah diucapkan dengan tujuan agar lebih menguatkan niat yang ada dalam hati. Tentunya kalau diucapkan, kita ucapkan sebelum ibadah. Sholat kita ucapkan sebelum takbiratul ihram. Nah, niat yang wajib adalah tempatnya hanya di dalam hati, bukan diucapkan. Tentunya disitulah bagaimana konsentrasi kita bisa difokuskan ketika mulut mengucapkan lafaz takbir Allahu Akbar sambil niat di dalam hati, hatinya berkata, sengaja saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat berjamaah karena Allah, atau sekurang-kurangnya niat yang ringkas yang kita hadirkan di dalam hati, sengaja saya sholat fardu subuh karena Allah. Kalau makmum tambahkan berjamaah, kalau imam tambahkan menjadi imam. Jadi di situ niat yang menjadikan sah, meskipun di awal karena dia buru-buru, dia tidak mengucapkan usolli fardhu subhi, langsung datang langsung takbir saja. Asalkan di dalam hatinya mengucapkan niat yang bersamaan dengan takbiratul ihram, maka sahlah sholatnya. Oleh karena ya, kalau kita melihat orang yang takbirnya itu agak lama, disitulah dia memfokuskan antara ucapan yang ada di lisan dan ucapan yang ada di hati. Allahu Akbar, itu mulutnya mengucapkan Allahu Akbar, lafaz takbiratul ihram. Sedangkan sambil ada jeda di sana, hatinya juga mengucapkan sholli fardhu subhi imaman atau makmuman. Jadi niat yang mengesahkan ibadah di dalam hati yang bersamaan dengan ibadah itu dikerjakan. Adapun sebelum ibadah mengucapkannya sunnah. Kalaupun tidak ada waktu kesempatan mengucapkannya, buru-buru kondisi tertentu kita tidak bisa mengucapkannya, ataupun kita memilih adalah kita mengambil sikap yang tidak mengucapkan, ataupun kita mengambil sikap yang tidak mengucapkan, maka asalkan niat yang wajib itu benar, tempat pengerjaannya juga benar, maka sah ibadahnya. Tetapi ketika bertanya tentang mana yang afdol, mana yang utama, itulah yang keduanya harus kita kerjakan. Niat sebelum ibadah diucapkan, dan niat ketika ibadah diucapkan di dalam hati. Ada yang lain, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, Ustaz. Sesuai yang saya jelaskan tadi, bahwasanya niat adalah salah satu syarat yang sah dalam beribadah, dan keikhlasan adalah salah satu syarat sahnya diterima dalam beribadah. Pertanyaannya adalah, apakah keikhlasan itu melahirkan suatu cinta dalam beribadah, atau kecintaan dalam beribadah itu yang melahirkan sebuah keikhlasan? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sudah menjadikan ibadah itu kebutuhannya, maka akan terlahirlah kecintaan dalam ibadah. Kalau orang sudah cinta melaksanakan ibadah, terasa ringan ibadah itu, dan itu indikasi keikhlasan. Tapi kalau kita masih dalam tahap mengerjakan ibadah sebab kewajibannya, maka keikhlasan yang sempurna belum bisa kita dapatkan, karena kita masih berpatokan kepada hukum ibadah itu. Kenapa sholat? Karena sholat wajib. Kenapa puasa Ramadan? Karena puasa Ramadan perintah Allah. Tetapi kalau kita sudah menjadikannya kebutuhan, kalaulah pada suatu
suatu saat ibadah wajib itu tidak diwajibkan lagi. Contoh, kalaulah pada suatu saat ibadah yang wajib itu tidak diperintahkan Allah lagi, maka kita tetap akan melaksanakannya karena kita mengerjakan ibadah bukan sebab hukum kewajibannya, tetapi sebab itu kebutuhan kita agar kita bisa berkomunikasi, berbicara, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam masalah sholat. Jadi cintai dulu ibadah itu. Dengan apa? Dengan diawali kita yakini, kita rasakan bahwa ibadah itu kebutuhan. Seperti halnya orang makan. Makan itu kan bukan ada hukumnya, wajib makan, nggak ada. Yang meninggalkan makan berdosa kan nggak ada. Tapi kenapa orang makan setiap hari? Bahkan ada yang menjadikan makan itu hobi, karena sudah menjadi kebutuhan. Dan begitu juga hendaknya kita terapkan dalam ibadah. Bila cinta dalam ibadah, maka mudah ikhlas, karena melaksanakannya ringan tanpa paksaan ataupun melihat kewajibannya. Terakhir, Bella. Ini Ustaz, masalah tadi niat, kan kadang-kadang kita suka mendengar niatnya perbarui niat dasarnya. Apakah niat itu bisa gugur, Ustaz? Jadi misalnya karena perubahan gitu kan, misalnya hati kan bisa berbolak-balik, Ustaz. Jadi kita akan melakukan suatu kegiatan, tiba-tiba niat kita berubah, Ustaz. Makanya dia katakan perbarui niat. Apakah bisa gugur? Satu lagi, Ustaz, ini masalah waktu sholat. Ada rekan-rekan kita itu yang jika imam sedang membaca Al-Fatihah selesai, karena memang waktu dia sampai di situ imam membaca waladhdallin, dia langsung membaca amin sakit, baru kemudian dia bertakbiratul ihram. Nah, yang terbaik seperti apa, Ustaz? Apakah kita mengikuti jemaah membaca amin atau kita langsung bertakbiratul ihram atau seperti apa, Ustaz? Ketika imam membaca surah Al-Fatihah, maka orang yang sholat bersama imam makmum, ataupun orang yang belum sholat bersama imam, contohnya orang di luar sana, mereka mendengar waladhdallin, maka keduanya disunahkan menjawab amin, baik orang yang di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun kalau makmum tadi, maka sekiranya ia takbir tidak bisa membaca amin, maka baca amin terlebih dahulu, kemudian baru takbir. Kalau ada kemungkinan bisa setelah amin, setelah takbir membaca amin, maka takbir Allahu Akbar, amin, baru dia melakukan rukun-rukun yang ada pada sholat. Kemudian apakah niat itu bisa gugur? Jelas bisa gugur. Ada orang yang di awal sebelum melaksanakan ibadah niatnya sudah hangus, pahalanya sudah hilang. Contoh, masjid membutuhkan 100 sak semen. Orang ini mau sedekah 100 sak semen. Belum dia kasihkan uang itu ke masjid, belum dia kasihkan semen itu ke masjid, lantas dia berkata dalam hatinya, kalau saya kasih 100 sak semen ini di hari Jumat, pastikan nama saya nanti disebut. Kan lebih ramai orang yang mendengar. Hari Jumat aja lah, kayaknya lebih nanti orang tuh pasti dahsyat nih 100 sak semen ini. Padahal belum kita laksanakan sedekah itu, tapi pahalanya sudah hilang. Kenapa? Rusaknya niat. Oleh karenanya sebelum ia bersedekah 100 sak semen, maka ia hendaknya memperbaiki niat. Jangan sampai niat yang rusak itu terbawa sampai pada akhirnya ia bersedekah dalam keadaan menginginkan pujian sanjungan manusia, mengharapkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Diumumkan sedekah untuk masjid Pak Fulan 10 juta. Pas hari Jumat biasanya gitu. Hamba Allah 50 juta. Itu kan hamba Allah kan, nggak disebut namanya. Tapi kita susah menahannya. Akhirnya teman sebelah kiri ditoel. Tahu nggak hamba Allah tadi itu siapa? Aneh katanya. Akhirnya bilang juga, katanya gak usah ditulis, katanya hamba Allah aja. Tapi akhirnya bilang juga, itu saya, tapi jangan bilang-bilang.
Nah, apakah niat itu bisa tergelincir? Bisa. Seperti halnya orang yang berniat karena selain Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ibadah, pahalanya bisa angus. Di pertengahan ibadah, ibadahnya bisa batal. Contoh, ia ketika berwudu sedang membasuh tangannya. Ia berkata, saya nggak jadi wudu, maka wudunya seketika itu tidak sah. Kalau ia lanjutkan sampai akhir, mesti diulangi dari awal, dari tempat niat wudu, yaitu membasuh wajahnya. Ada orang yang ketika sholat dia tidak makan, tidak minum, tidak ngomong, tapi ketika sholat dalam hatinya dia katakan, saya niat membatalkan sholat, maka seketika itu batal sholatnya. Jadi itu terkait apa yang bisa saya sampaikan kepada jamaah sekalian. Nanti insya Allah lebih kita perinci di dalam pembahasan ilmu fikihnya. Kita sekali membahas fikih dan sekali membahas hadis. Fikih kemarin sudah disampaikan pentingnya mazhab, dan ini kita akan juga membahas hadis sampai selesai. Dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi ada sekitar 42 hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan bermanfaat, yang benar hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempurnaan majelis, mari sama-sama kita akhiri dengan membaca surat Wal Asri dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok sore saya ke Malaysia, mohon doanya, ketemu insyaallah bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.